Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Nice to meet you again. Today we are in meeting 9 and now let's see the material of meeting 9. Okay, this is the material of meeting 9. Yeah, the title is last activity. So the first material is simple past tense. Yeah, we will discuss on the use of the adverb and past tense in use in sentences. And the second and the third is conversation. And the last, of course, exercise and assignment meeting 9. Okay, next slide. Okay, this is the first material of meeting 9. Definition of simple past tense. Yeah, we use the simple past tense to talk about the happens at the defined time in the past. So, jadi kita akan bahas hari ini untuk meeting 9 adalah fokus di simple past tense, yaitu kita menggunakan simple past tense ini ketika kita membicarakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan sekarang kita ceritain kembali. Ya, kejadiannya sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada adverb of time in simple past tense. Ada beberapa keterangan waktu yang sering banyak dipakai dalam kalimat simple past tense. Yang pertama adalah yesterday, kemarin, last night, semalam, a month ago, sebulan yang lalu, 5 years ago, 5 tahun yang lalu, atau yang ada ago-agonya, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, atau yang ada lastnya, yesterday afternoon, atau in 1995, dan lain-lain. Nah, ini adalah keterangan waktu yang dipakai dalam simple past tense. Okay, now next slide. Okay, before we go to the sentence of the simple past tense, sebelum kita masuk ke contoh kalimat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu adalah verb. Verb itu artinya kata kerja, dan kata kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Di sini ada contoh yang regular verb, kata kerja yang beraturan, ya. Di bentuk keduanya atau di bentuk verb 2-nya atau past tense-nya, itu hanya tinggal menambahkan ed. Oke, di sini kalian bisa lihat, ya. Nah, di next berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan ed. Oke, this is how to add ed. Di sini bagaimana cara menambahkan ed, ya. Jadi untuk yang simple past tense di present bentuk verb satunya, misalnya dari kata walk. Nah, kalau itu untuk verb 2 dan verb 3-nya, kita tinggal tambahkan ed aja langsung. Nah, bagaimana dengan kata kerja atau verb 1 yang berakhiran y? Contohnya di sini ada study, ya. Cara menambahkannya apakah langsung kita tambahkan ed? Tidak. Kita lihat dulu di depan huruf y, ya, ada huruf d. D itu adalah huruf konsonan. Jadi, kalau di depan huruf y ada huruf konsonan, berarti y-nya harus kalian ganti dulu menjadi i, baru kalian tambahkan ed. Ya. Sama juga dengan cry, menangis, ya. CRY. Di depan Y ada huruf R. R itu adalah huruf konsonan. Berarti bentuk past tense atau verb kedua dari cry adalah cried. Y-nya dirubah dulu menjadi I, baru ditambahkan ed. Bagaimana dengan kata play, bermain? Berakhiran Y juga katanya, tetapi di depan huruf Y ada huruf vokal, ada A. Harus kita rubah nggak Y-nya? Tidak usah. Karena di depan huruf Y ada huruf vokal. Jadi kita cukup tambahkan ed. Jadi yang harus kalian ingat adalah kata verb yang berakhiran y, ketika kalian menambahkan ed, lihat dulu di depan huruf y-nya. Di depan huruf y ada huruf konsonan, kalian rubah dulu menjadi i, baru tambahkan ed. Kalau di depan y ada huruf vokal, kalian tidak usah merubah y, cukup tambahkan ed aja. Seperti play, played, ya. Enjoy, enjoyed. Nah, bagaimana juga dengan kata kerja yang sudah berakhiran huruf e? Contohnya arrive, terakhirnya huruf e kan? Kalian nggak usah tambahkan e lagi, cukup tinggal tambahkan d aja. Oke, sampai sini clear enough? Now let's see next slide. Oke, nah sekarang kita bahas yang bentuk verb yang kedua. Tadi kan verb dibagi menjadi dua, ada regular verb dan irregular verb. Yang regular verb, kata kerja beraturan, kalian tinggal tambahkan ed di belakang kata yang terakhirnya itu.
Nah, kalau yang irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi bentuk pertama, keduanya nggak bisa kita tambahin ed. Jadi bentuknya kadang-kadang berubah atau tidak berubah. Nah, ini contohnya adalah irregular verb. Ini adalah kata-kata kerja yang sering dipakai untuk menceritakan kegiatan atau kejadian yang sudah lampau. Misalnya, contohnya di sini ada cut. Verb presentnya cut, past tense-nya tetap cut. Nggak jadi cutted gitu, ditambahin ed ya. Tapi ini masuk ke dalam irregular. There are many list of irregular verb. Ada banyak kosakata irregular verb yang harus kalian ketahui. Okay? You have to study or mastery a lot of vocabularies of irregular verb too. Okay, and now let's see the next slide. Nah, sekarang, now it's time to the structure of the simple past tense. Tadi saya sudah menjelaskan tentang verb, kata kerja yang dibagi menjadi dua, regular dan irregular verb. Sekarang kita masuk ke grammar fokusnya, yaitu bagaimana cara membuat kalimat simple past tense. Nah, di sini kita seperti biasa ada 3 bentuk kalimat, positif, negatif, dan tanya. Nah, untuk kalimat yang positif, rumusnya yang pertama adalah subject plus verb to plus object and plus adverb of time. Yang negatifnya subject plus did not or didn't plus verb and plus object and adverb of time. Interrogative, bentuk tanyanya, di depannya kita kasih did plus subject, verb one, object and adverb of time. Nah, kalian perlu perhatikan di sini yang pakai verb kedua hanya kalimat positif saja. Ya, untuk kalimat negatif dan tanya kembali menggunakan verb 1 atau yang bentuk present. Ya, contohnya nanti kita bahas di next slide-nya. Jadi harus diingat, yang hanya pakai verb kedua hanya kalimat positif saja. Negatif sudah ada kata didn't, sudah ada kata did, kembali ke verb 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Next slide. Oke, this is the example in sentences ya. Ini ada contoh dalam bentuk kalimat. Tadi grammar fokusnya. Sekarang kita lihat contoh bentuk kalimat positif dari kalimat yang pertama. The students studied English yesterday. Ya, murid-murid belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, itu kalimat positif. Study-nya menjadi studied. Yang saya merahkan warna tulisannya yaitu studied. Nah, ketika kita rubah menjadi kalimat negatif, jadinya the student did not or didn't study English yesterday. Sudah berubah menjadi verb 1 lagi karena sudah ada kata didn't. Artinya, siswa-siswa tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, bentuk tanyanya apa? Kalau bentuk tanyanya, kita tinggal balik did-nya di depan. Apakah artinya? Did the student study English yesterday? Apakah murid-murid belajar bahasa Inggris kemarin? Menggunakan verbnya yang ke-1, kembali ke present, yaitu study aja. Kalian tidak usah menambahkan ed lagi. Jadi perlu diingat, banyak yang salah ketika di kalimat negatif dan tanya mereka pakai verb kedua. Salah. Di simple past tense yang pakai verb 2 hanya kalimat positif saja. Ya. Contoh lain misalnya, saya makan nasi goreng kemarin. Jadi I ate fried rice yesterday. Saya subject, ate verb 2, fried rice object, yesterday adverb of time. Ya, jadi kalau kalimat lengkap itu dalam bahasa Indonesia SPOK. Nah, itu tadi pakai ate verb makannya, pakai verb kedua dari makan ya, eat verb 1, ate verb keduanya. Kalau negatifnya jadi I didn't eat fried rice yesterday. Kembali ke eat. Bentuk tanyanya, did I eat fried rice yesterday? Like that. Ya. Kalau jawabannya ya, yes, I did, no, you did, yes, atau no, you didn't, atau no, I didn't. Seperti itu. Oke, disesuaikan. Selanjutnya, kita lihat ke to be past tense. Next slide. Oke, this is the to be in simple past tense. Nah, yang ini selanjutnya adalah to be dalam simple past tense. Dulu kalian sudah saya jelaskan untuk tensi simple present tense ada 3 to be dalam simple present tense, yaitu is, am, are. Nah, dalam past tense hanya ada 2 to be, yaitu was dan were. Untuk yang subjek singular pakai was, subjek pluralnya kalian pakai were. Contohnya, I am. Nah, nanti itu dibentuk present. Nah, dalam bentuk past tense, am-nya berubah menjadi was. Jadi I was, she was, he was, it was. Ya, nama orang satu John was, John and Mary were. Ya, you were, we were, they were.
Nah, itu penggunaan to be dalam bentuk past tense. Kapan kita pakai to be? Nah, fungsi to be adalah untuk menjelaskan. Kalau kalian menjelaskan posisi kalian, misalnya keterangan tempat kalian waktu hari yang lalu, kemarin, atau beberapa keterangan waktu lampau yang lalu, kalian harus menggunakan to be past tense. Atau kalian menjelaskan profesi kalian, atau juga kalian menjelaskan sifat, yaitu adjective. Nah, jadi kalau kalian ingin menjelaskan 3 keterangan tadi, kalian harus menggunakan to be. Kalau contoh yang di atas tadi saya jelaskan sebelumnya adalah simple past tense dalam penggunaan kata kerja. Kalau ada kata kerja jangan dikasih to be, ya. To be ini dipakai hanya untuk menjelaskan misalnya keterangan tempat, ya, menjelaskan profesi dan menjelaskan kata sifat. Contohnya di sini kalian bisa lihat 3 bentuk kalimat juga, ya. I was at school yesterday. Saya di sekolah kemarin. Nah, at school itu kan keterangan tempat, makanya kalian pakainya bukan I am at school. Kalau I am at school berarti bentuk present, saya di sekolah sekarang. Tapi kalau kalian menceritain kemarin saya tuh di sekolah, berarti I was at school yesterday. Bentuk negatifnya berarti I wasn't at school yesterday. Bentuk tanyanya, was I at school yesterday? Yes, you were. Atau no, you weren't. Begitu juga kalau kalian ingin menjelaskan adjective. Contohnya, saya dulu langsing misalnya. I was slim last time. Nah, itu kan slim itu adalah adjective, makanya menggunakan was juga. She was slim last time. For example like that. Atau menjelaskan profesi, ya. Saya seorang siswa 2 tahun yang lalu. For example like that. I was a student 2 years ago. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke slide. Oke, sebelum kita masuk ke slide terakhir, ternyata masih ada satu lagi, yaitu conversation. Di sini ada contoh conversation. Did you do anything special? Nah, di sini yang saya warna merah, tulisan berwarna merah, di situ menyatakan kalau itu menceritakan bentuk past tense. Oke, you can read this conversation, ya, and practice also. Oke, di sini ada so what did you do? Nah, ada kata did you do di situ. Karena yang ditanyakan bentuk last weekend, pekan lalu. Okay? You can practice this conversation with your friends or with your family, with your brothers or your sister at home. And now let's see the exercise and assignment meeting 9. Okay? Nah, this is the exercise and assignment meeting 9. Yang pertama, assignment adalah please answer all question in meeting 9. And the second is please write your past activity in 3 paragraphs. Jadi tugas kalian seperti biasa, tolong dijawab semua pertanyaan yang ada di slide meeting 9, di slide kalian masing-masing. Setelah itu kalian buat juga teks paragraf tentang kegiatan kalian yang sudah lampau dalam 3 paragraf menggunakan simple past tense tentunya. Oke, seperti biasa kalian kumpulkan linknya di LSM UBSI dan di-share juga di WA group kita. Nanti saya akan cek, ya. Oke. If you have any question, you can ask me in this YouTube channel or you can ask me in our WA group, ya. I think it's enough for today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.